Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Inspektur Utama, Ibu Inspektur 1, Ibu Inspektur 2, dan rekan-rekan di Inspektorat Utama dan Pemadaman. Hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Mas Alexander Ari Sanata Dharma, auditor pertama di yang akan membawakan makalah berjudul Trusted Advisor menuju Agile Pengawal Keuangan dan Pembangunan. Makalah ini telah mendapatkan juara ketiga dalam lomba ilmiah dalam rangka Hari Ulang Tahun BPKP ke-37. Sebelum akan memulai paparan sambutan dari Ibu Inspektur Utama, Ibu, waktu dipersilakan. Sedikit aja Ibu. Bu Indri udah masuk belum? Barusan dimasukin sama host. Coba ya. Oh, ini udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Indri, Pak Ali, dan juga teman-temannya yang ada di Inspektorat yang hadir di dalam forum ini. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali di dalam Zoom meeting ini untuk mendapatkan pencerahan. Ini sebetulnya terutama untuk saya loh, Ari. Saya juga pengen tahu tentang hal ini, pengen banyak tentang hal ini. Kemarin setelah mengapresiasi bagian dari Inspektorat Utama Badan POM untuk meraih juara 3 dalam satu lomba yang ranahnya hutan belanya di bagian keuangan ya. Bagi keuangan saya melihat nominatornya BPKP ya. Tentu saya nggak tahu peserta dari KL yang lain apakah ada yang ikut ya, dari inspektorat KL lain apakah ada yang ikut. Pesertanya ada, tapi yang 92 ada ya? entry. 92 peserta berarti dari KL yang lain juga ikut ya. Nah, nominatornya 8 nominalnya di BPK 4 ya, satu kementerian biasa untuk Badan POM, untuk Inspektorat Utama dan juga untuk ARI sebagai individunya, sebagai personalnya. Kita sudah tentu ini menjadi untuk yang lainnya, untuk kita untuk lagi mengenai apa yang harus ditingkatkan dalam melaksanakan tugas Inspektorat Utama ini. Selamat dan apresiasi juga disampaikan oleh para pimpinannya. Selamat dan terima kasih untuk dan POM di luar. Mungkin itu Pak kita yang ini tentunya sudah dan harga saya tulis sudah oleh yang dan topik ini yang sebagai topik Sudah sih. Kelihatannya nggak ketemu, nggak ngelihat
Ada satu live dulu, nanti saya masuk lagi. Iya. Pada Mas Arik Sandari kami persilahkan. Tapi ada beberapa yang belum aktif ya. Ini Yustiawan, Elida. Masih belum dibuka. Silakan. Saya punya. Oke, lihat. Ya. Motor yang berkat Pak Ibu. Jadi Ibu Inspektur Utama itu kalian selamat pagi. Seperti disampaikan tadi oleh Bu Utama, sesuai arahan saya diminta untuk kembali presentasi ini yang saya bawakan hari Jumat. Ibu balon ulang tahun anak. Jadi persis ya kira-kira waktu itu. Menuju tangkap. Suaranya kayaknya kurang jelas deh. Kurang Apa jelas, saya ya? yang mikrofonnya didekatkan? Bentar, Bu, ya. Kebalik kan ini. Dan Oke. Jadi perihal judul, mohon Bapak Ibu tidak perlu takut ketinggalan karena saya juga ini tapi mau nggak mau karena ini topiknya seperti ini. Jadi ini adalah dua bagian besar Bapak Ibu. Yang pertama adalah Trusted Advisor-nya sendiri. Itu saya ambil dari paper kuliah saya. Eksistensi atribut segala macam itu. Hanya adalah agile auditor. Saya tanda kutip nyambung-nyambungin karena kebetulan memang agak cocok. Jadi ini adalah dua bagian besar yang sebenarnya berangkat dari paper kuliah saya. Jadi sempat membaca tulisan itu 27 halaman banyak sekali karena yang itu ada tugas kuliah dan memang minimal katanya segi. Itu pure teori dan riset-riset di luar negeri Bapak Ibu. Jadi sejujurnya ini jadi ada dua proposal yang saya ajukan, salah satunya ini, satunya lagi tentang government 0.0. Nah, yang ini kemudian kalau nanti oleh pihak kampus disetujui, mungkin bisa jadi saya akan menggunakan pendapat Bapak Ibu auditor sekalian sebagai respondennya. Tapi nanti itu saya harus nunggu lagi ke feedback dari pihak kampus. Jadi makanya kalau judulnya begini jangan dirasa ketinggian Bapak Ibu ya. Jadi landasan utamanya adalah kita berangkat dari buku Trusted Advisor-nya Bapak Richard Chambers, presiden dari IIA. Untuk konsep agile yang di sini nanti saya jelaskan apa, itu menggunakan Ibu Ines Mergel, pakar administrasi publik di Jerman. Kemudian 3 referensi lainnya adalah 2 buku dari kantor akuntan publik Deloitte tahun 2017 dan satu lagi Agile Internal Audit dari IIA tahun 2019. Jadi berangkatnya sih dari 5 referensi ini gitu. Oke, jadi pertama Agile itu apa gitu ya? Kalau menurut Kamus Cambridge, Agile itu digunakan untuk mendeskripsikan metode perencanaan dan kerja dengan memahami bahwa perubahan. Jadi tahun 2000, kalau tahun itu banget. Kalau waterfall itu seperti kita pengadaan sekarang gitu ya. Kayak air terjun jatuh gitu ya, semua serah terima selesai di bawah gitu. Nah kalau di Agile ini, jadi ada dulu sistemnya, ada dulu di address dulu oleh karena ini berangkat dari software ya. Nah pengembangan sekiri kanannya dari siapa, request dari user diganti, request lagi dari user diganti sampai itu benar bisa selesai gitu. Nah, itu kan sangat signifikan kalau itu diterapkan
sistem ada kan sangat-sangat rigid sebenarnya. Kalau konsep agile yang oleh Deloitte tahun 2017 dipaparkan itu agak-agak perubahannya sangat cukup signifikan lah. Deloitte dan tentang besarnya tidak dan barang dan jasa itu kan nomor 2 sebenarnya. Jadi posisi sekarang itu peraturannya saja sudah serigid minta ampun seperti itu, masih ada aja yang nemu celahnya dan kemudian ketahuan. Ini kan yang 188 yang ketahuan, yang nggak ketahuan kan juga lebih banyak sebenarnya kan. Jadi gambarannya gitu, kalau itu diterapkan seperti apa gitu pelanggaran atau maksudnya hal-hal yang mempengaruhi tugas-tugas pengawasan kita gitu. Nah, untuk itulah, dan kalau kita mengacu ke Perpu 1 tentang COVID-19 sudah jadi undang-undang itu, arahnya bau-baunya itu sudah mulai agak-agak agile. Ya nggak agile-agile banget sih, tapi ketika disebutkan misalnya ada pengaturan bahwa sekalian bukan merupakan kerugian negara. Itu kan ada statement itu di Perpu itu. Jadi sudah mulai mainnya di level peraturan gitu. Jadi di situ ditekankan tidak merupakan kerugian negara kalau ada itikat baik. Itu ada statement di situ kalau salah satunya disampaikan oleh Pak Fili di Ketua KPK ini gitu. Jadi konsepnya sih udah mulai diterapkan nih dengan kasus COVID-19 seperti sekarang ini. Cuma memang transformasinya pasti akan secepat itu juga. Tapi nah begini Bapak Ibu, kalau di tradisional nah kalau menurut konferensi 2019 ini, jadi mainnya per 2 minggu atau per periode tertentu gitu. Sebenarnya kalau jujur mirip seperti yang kita lakukan pada review gedung D. Kan kita melakukannya sambil jalan. Jadi sebenarnya kita udah agak-agak agile, Bu. Kalau saya coba telaah gitu ya. Kita sudah mulai menerapkan itu di review gedung D yang sambil jalan kita ada proses pengecekannya di situ, kita pengawal. Kalau mau menggambar yang dekat ya yang kita lakukan itu seperti yang kita lakukan pada review pembangunan gedung D. Kurang lebih akan seperti itu kalau saya baca dokumen-dokumennya gitu ya Bapak Ibu. Next kita berangkat lagi kembali ke si agile tadi kan tadinya adalah untuk pengembangan software, project management, operasi bisnis dan lain-lain. Nah, oleh Ibu Ines disebutkan bahwa dia mungkin untuk diterapkan pada bahasanya adalah reshaping, membentuk ulang pemerintahan, manajemen sektor publik dan tata kelola umum. Nah, untuk itulah kalau di artikel saya pernah ada tuntutan itu pada pemerintah, maka si internal auditor harus agile juga terlebih dahulu. Organisasinya aja mau update-nya harus agile, kalau enggak kata sih kurang lebih seperti itu. Bicara transformasi agile dari dulu sampai sekarang itu sama aja dengan kita transformasi paradigma internal control yang dulunya watchdog. Kita udah sering mendengar ada watchdog budget consulting mengarah ke tracer. Mirip juga belajar yang dari ada namanya all public administration berubah jadi new mengarah. Ada kesamaan dalam perubahan paradigma itu. Jadi yang lama itu kan, tapi justru dilengkapi. Jadi kalau bicara administrasi publik tadi ya, all public administration dulu new peran atau masyarakat. Kalau birokrasinya nggak kuat, ya jadinya kayak beberapa kan lah. Kalau sekarang kita mengurus KTP masih lama, padahal katanya sudah masuk new public management. Jadi masih ada hal itu gambarkan temannya Bu Sumi. Jadi dia tahun 2012 watchdog itu tinggalkan statementnya Bu Sumiati. Jadi watchdog itu dasarnya jadi memang nggak gitunya melompat ke batas aturan, tidak diam harus teriak.
dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah kita tetap watchdog, tapi hanya agak repot kan ini sebenarnya. Nanti di belakang ada antara menjadi watchdog dan menjadi konsultan itu menggunakan standar etik. Kemudian berikutnya bicara trusted advisor ini juga kita sudah mulai sering dengar tahun 2017 ke belakang karena bukunya tahun 2017 dari Richard Chambers yang kemudian sering disampaikan oleh BPKP karena berangkat dari IAEA. Sebenarnya konsepnya sudah sangat lama, bukunya sudah dari tahun 2000 dan sebenarnya adalah terminologi dari relasi bisnis. Jadi modelnya adalah perusahaan keluarga. Jadi trusted advisor itu adalah orang dengan kepakaran tertentu direkrut oleh keluarga, entah sebagai konsultan atau juga direktur atau apa, dan dia memiliki peran menentukan dari suatu perusahaan keluarga itu. Jadi keluarga itu percaya kepada seseorang dari luar itu untuk menentukan arah perusahaan. Jadi konsep itu yang dibawa oleh si Richard Chambers. Pimpinan percaya pada auditor untuk bisa menentukan arah dari si organisasi, kurang lebih seperti itu. Nah, di buku juga dijelaskan bahwa trust bukan hanya tentang kacamata auditor pada hal yang diaudit, tapi juga bagaimana auditor memperoleh kepercayaan dari auditi, sehingga hasil audit dan rekomendasi dapat di-TL. Ini ya kita tahu lah Bu, ya kita memang sering bikin rekomendasi, tapi kadang-kadang rekomendasinya ya auditinya menjalankannya supaya simulasinya bagus aja gitu. Kadang-kadang berasa begitu. Padahal itu untuk perbaikan. Jadi kalau dia percaya, auditan percaya kepada auditornya, dilaksanakannya sebenarnya lebih optimal. Tuh. Oke, kita berangkat dari trusted advisor itu, kalau di sini ada 3 atribut utama, yaitu diri auditor sendiri, personal, kemudian hubungan dengan berbagai pihak, itu di relasional, dan kepakaran di profesional. Nah, untuk di lomba ini sendiri, saya pakai Agile Manifesto. Saya untuk menekankan agile-nya aja. Kalau di presentasi ini mungkin saya nggak akan terlalu banyak di agile-nya. Jadi konsepnya seperti saya sampaikan tadi, yang dipentingkan adalah interaksi interaksi terhadap proses. Jadi prosesnya sambil jalan, cuma interaksinya yang penting. Interaksi itu harus nomor 2 nih yang paling penting, working software. Jadi software itu jalan dulu. Jalan aja dulu. Nah, perbaikan-perbaikannya itu dilakukan pada nomor 3, namanya kolaborasi. Jadi kolaborasi di atas negosiasi kontrak. Jadi makanya akan sangat berbeda konsepnya dengan yang kita alami selama ini biasanya ya. Kemudian respon terhadap perubahan di atas perencanaan. Jadi itu tadi kalau ada perencanaan bisa jadi berubah masalah yang terjadi pada suatu permasalahan atau tadi konteksnya adalah pengadaan barang dan jasa. Jadi gini, kalau menurut saya kenapa saya menaikkan topik ini, salah satunya sebenarnya adalah untuk tanda kutip mengingatkan BPKP sendiri supaya nggak buru-buru pindah. Karena dapat bocoran dari teman yang di Puslit Bangwas, tahun lalu dan tahun ini mereka sangat intens meneliti tentang agile auditor. Sementara kalau menurut saya, daripada buru-buru pindah, kok sebenarnya kan kita dari tahun 2017 sudah ada konsep trusted advisor yang itu kok seingat saya belum terlalu dipahami oleh banyak auditor dalam per atributnya gitu. Padahal sebenarnya komponennya bagus-bagus semua gitu. Jadi itu juga yang kemarin menarik karena mungkin juga karena saya satu-satunya yang mengangkat itu di antara para nominator, jadi mungkin itu yang juga agak menarik karena pertanyaannya memang semuanya ke situ, ke trusted-nya itu, bukan ke agile-nya justru. Jadi agak ada niatan untuk itu supaya dia tidak buru-buru pindah, tapi kita perkuat dulu nih fondasinya, karena kalau menurut saya fondasi ditawarkan oleh Bapak Richard Chambers ini cukup menarik dan cukup baiklah sebenarnya gitu. Makanya mau apa gelas ini saya anggap ibaratkan gelas, mau diisi roket, mau diisi apa, mau diisi nilai-nilai lain sebenarnya sama aja. Jadi ketika dia kuat, tengah-tengahnya itu bisa diisi apa aja untuk bisa pergi melangkah ke tempat yang lebih jauh. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada iklan sedikit. Iya. Oke, jadi kita berangkat ke masing-masing atribut aja ya, sekilas pandang perihal atribut trusted advisor. Jadi ada 3 bagian besar tadi saya sebutkan, personal diri auditor sendiri, hubungan relasional dan profesionalnya para auditor itu. Oke, ethical ini adalah poin pertama. Para Chambers menulis ini sebagai poin pertama adalah
itu dia kalau kita belajar di klub pembentukan auditor juga kan kode etik itu ada di pembelajaran nomor 1 sebenarnya. Jadi benar juga gitu, walaupun pembelajarannya agak-agak membosankan ya, tapi itu realistis bahwa memang itu penting gitu. Ada penelitian dari Everett dan Tremblay 2014 menyebutkan bahwa peran watchdog sebagai watchdog dan sebagai advisor itu butuh standar etika yang berbeda. Itu yang menimbulkan gitu ya. Ini ada temuan mau disarankan untuk diubah atau dituangkan di temuan gitu kan, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Tujuannya kan sebenarnya adalah perbaikan organisasi. Nah, itu yang kadang sering timbul permasalahan di kita. Saya juga sering alami sendiri gitu kan. Dan juga untuk di etika itu akan ada selalu tekanan dari politik organisasi. Di studi IAEA, lebih dari 50% kepala internal audit pernah diminta mengubah temuan mayor yang dia punya. Ini di IAEA di luar negeri, perusahaan swasta ya. Kemudian beberapa pendekatan kunci lain adalah integritas, keberanian, dan kejujuran bermuara pada independensi dan skeptisme profesional. Ini kata-kata yang sering didengar pula sih kalau lagi di cloud auditor ya. Kemudian juga independensi, ada 2 di sini. Pertama untuk mengungkap ketidaksesuaian, yang kedua yang dapat diterima oleh auditing. Nah, kalau disebutkan di buku bahwa independensi itu harus terlihat di laporan audit kita. Dan beberapa keyword lain misalnya adalah komitmen etik, perilaku etik, integritas, dan lain-lain lah. Jadi, nah yang penting ini menjadi contoh ini. Jadi pertama ya kalau mau mengajarkan baik, katanya kata buku ini ya auditornya harus baik dulu. Jadi kayaknya susah banget jadi auditor ya, semuanya harus baik gitu kan. Tapi kalau menurut buku ini ya begitu ya. Nah, nanti ke belakang akan ada beberapa pertentangan Bapak Ibu. Nanti kita coba cek ya. Berikutnya adalah atribut di personal adalah fokus pada hasil. Di Taiwan disebutkan ada penelitian bahwa auditor cukup kompeten untuk memperbaiki pengendalian internal, tapi belum sampai pada memperbaiki sampai meningkatkan hasil dari operasional. Nah, di Malaysia juga disebutkan auditor kadang terlalu fokus kerja sesuai prosedur sehingga menomorkan outputnya justru menghambat kinerja organisasi. Kalau yang Ferry 2017 ini ada di pemerintahan Malaysia, jadi mungkin agak lebih relevan itu. Kadang berasanya begitu ya, kerja-kerja begitu, Pak Auditan juga merasa kita tuh bukannya malah menghambat, bisa itu terjadi gitu. Poinnya di sini adalah diutamakan win-win solution, adalah untuk organisasi, bukan untuk outcome, jadi betul-betul ke organisasi. Kemudian perspektifnya tepat, konsisten, dan mengupayakan hasil itu tadi. Nah, 2 atribut lain di personal adalah intellectually curious, jadi rasa ingin tahu tapi intelektual. Kemudian pemikiran yang terbuka. Ini juga yang disukai oleh para dewan juri karena kemarin nanyanya ke sini mulu gitu kan. Open minded gitulah. Jadi poinnya adalah kalau di buku disebutkan yang dipentingkan adalah peningkatan pengalaman. Jadi pertama sekali kita harus sangat paham proses kerja auditi. Dari itu hanya bisa diketahui dengan peningkatan pengalaman. Karena proses kerja auditi, apalagi auditi kita yang sangat beragam ya. Saya juga kalau ke pendidikan gitu kan belum terlalu paham. Kalau ke pengujian mungkin lebih paham, kayak seperti itulah. Terus di sini yang agak menarik, tapi mungkin jangan jadi pertimbangan Bapak Ibu untuk penugasan, mungkin yang mohon maaf nih. Kualitas personal lebih menentukan dibandingkan ukuran tim. Tapi bukan berarti 2 orang diberangkatkan akan bisa menghasilkan, 2 orang dengan sertifikasi baik-baik diberangkatkan hasilnya akan lebih baik dibandingkan 7 orang gitu. Tapi intinya adalah kita meningkatkan personal kualitas personal masing-masing itu, karena ternyata kalau menurut penelitian itu akan lebih mempengaruhi hasil dibandingkan banyak-banyakan orang gitu. Dan kemudian di sini adalah ada penekanan kita boleh salah kalau menurut Pak Chambers itu, tapi kalau gampang sederhana kita lupa ruang inspektorat masing-masing aja, itu kan sebenarnya salah ya. Sebagai auditor tidak tahu, jadi tanda kutip nggak hafal mana ruang lingkupnya, itu terus kemudian nggak sengaja mengambil hasil yang mau jawab secara kalau salah ya harusnya ke depannya nggak salah lagi gitu. Jadinya ya kita belajar gitu. Yang disebut salah produktif itu kita selalu belajar, jadi nggak ada perulangan pada kesalahan yang sama. Beberapa kata kunci lain adalah, ini mungkin agak bisa dibahas lagi, itu saya yakin kalau para analis dan ketua
intuisinya, tiba-tiba tahu pengadaan yang ini yang bermasalah, itu bisa aja gitu. Artinya sebenarnya kita sudah punya cukup banyak modal untuk menjadi trusted advisor kalau menurut beberapa kata kunci yang yang ada di buku ini. Misalnya juga pembelajar sejati, mengembangkan rasa ingin tahu, memahami perubahan, open minded, dan kemudian selalu bertanya mengapa, fokus pada permasalahan dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke atribut relasi. Di sini yang penting adalah auditi itu kan ada aja yang menempatkan melakukan manuver untuk menempatkan. Nah, di buku disebutkan bahwa audit yang seperti ini sebenarnya belum cocok untuk transformasi trusted advisor. Jadi kita berubah kalau audit agak gitu. Ada lagi penelitian menyebutkan auditnya sudah berkualitas, tapi kualitasnya nggak sama auditinya. Itu menurut Pak Quick tahun 2017. Yang lebih agak bikin saya ngeri juga adalah ada Chambers 2000 yang bikin buku itu menantang kita untuk meninggalkan kata-kata kami menemukan bahwa gini-gini terjadi gini-gini atau gini-gini ini tidak efektif. Terus saya bingung kalau ini dilarang itu temuan saya bahasanya apa dong kalau begitu kan ya. Jadi ini kalau di sini tantangan besar juga gitu. Saya sendiri juga belum kebayang digantinya seperti apa. Nanti saya akan coba terus mendalami buku ini maksudnya sebenarnya seperti apa gitu. Dan yang penting di sini adalah dinamik komunikator itu adalah relasi dalam tim antara tim dengan pimpinan sampai kepada pimpinan tertinggi. Terus kemudian lagi di sini juga dibahas mengenai bahasa dan kemampuan mendengar. Jadi kan katanya auditor tuh harus banyak mendengar, walaupun nyatanya kadang-kadang kebablasan mendengarkan curhat auditan malah nggak kelar laporannya kan gitu. Sering terjadi seperti itu gitu ya. Kemudian lagi di atribut relasi adalah insight di serta terakhir memperbaharui diri dalam penggunaan teknologi. Ada penelitian juga menyebutkan bahwa auditor internal itu lebih jago dibandingkan auditor eksternal dalam hal mendeteksi fraud misalnya. Kenapa? Karena mereka lebih paham day by day activity-nya gitu. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, ada 9 atribut. Lebih detailnya mungkin nanti saya rasa Pak Yudi punya bukunya. Nanti kalau enggak ya saya juga bisa share bukunya, bahasa Inggris sih memang, dan membacanya juga agak bukan bahasa Inggris, saya juga baca berkali-kali, males juga gitu. Tapi ya karena waktu itu niatnya adalah tugas ya harus dikerjakan, dan ketemu beberapa poin ini yang kemudian saya bawa ke makalah yang lomba BPKP. Berangkat ke balik lagi terserta
hal yang 17 adalah pertama, kemampuan untuk memberikan insight lebih dalam pada resiko atau isu strategis. Kemudian kemampuan merespon perubahan secara cepat, efektif untuk mengantisipasi resiko. Nah, ini yang bahkan kita sudah jadi percontohannya nih ya, bergerak lebih banyak pada perencanaan dan pelaksana basis resiko. Auditor muda sudah pengen studi banding aja gitu, perasaan kan belum berjalan, belum lama gitu. Saya bilang nanti aja kalau sudah berjalan, sudah ada banyak data, baru kalau datang lagi saya bisa bantu gitu. Beberapa itu dari Bogor sama dari Bekasi sudah mulai ke situ arahnya. Kemudian juga permintaan untuk kertas kerja meningkatkan kemampuan aplikatif dan terspesialisasi. Itu tadi kita sudah banyak sertifikasi auditor dan akan terus mensertifikasi auditor-auditor lagi. Jadi yang terakhir adalah ini yang pasti para ibu-ibu pimpinan merasa nih. Yang penting sebenarnya kan laporan itu dapat dipahami untuk kemudian melakukan pengambilan keputusan gitu. Jadi di dalam agile auditor itu kalau menurut Deloitte harus mampu memberikan laporan yang waktu tentu saja dan mudah dibaca, sehingga itu tadi pengambilan keputusan nggak salah gitu, dan pimpinan terbantu untuk dapat mengambil keputusan tertentu. Balik lagi, kita tadi judulnya kalau ditempatkan sebagai advice, sebaik-baiknya ya pasti itu advice itu akan digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ini agak versi eksternnya ya dari yang saya sampaikan, karena kalau di itu cuma 5 menit, kurang lebih seperti itu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ari atas presentasinya.